Halo semua, pada kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-6. Dalam materi ini kita akan membahas pengantar administrasi dan analisis jabatan. Yang pertama kita akan membahas definisi administrasi. Apa itu administrasi? Dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut tata usaha. Sedangkan dalam arti luas, administrasi adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun unsur-unsur dalam administrasi, antara lain, 1. Pengorganisasian, 2. Manajemen, 3. Tata hubungan, 4. Kepegawaian, 5. Keuangan, 6. Perbekalan, 7. Tata usaha, 8. Perwakilan. Selain memiliki unsur-unsur yang penting, administrasi juga memiliki 5 fungsi pendukung yaitu, 1. Fungsi rutin, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal, mencakup pengarsipan dan penggandaan. 2. Fungsi teknis, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. 3. Fungsi analisis, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif disertai kemampuan mengambil keputusan, seperti membuat keputusan pembelian barang. 4. Fungsi interpersonal, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain, seperti mengordinasikan tim. 5. Fungsi manajerial, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemotivasian. Selanjutnya ada jenis-jenis administrasi. Dalam perkembangannya, sistem administrasi ini terbagi menjadi beberapa bagian yang disesuaikan dengan materi yang dijadikan pokok kajian. Beberapa jenis administrasi tersebut antara lain, 1. Administrasi publik. Dalam administrasi publik pokok kajian yang dibahas adalah 3 elemen utama dalam sebuah negara. Ketiga elemen tersebut yaitu lembaga legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Dalam kajiannya, administrasi publik mengaitkan ketiga elemen utama negara tersebut dengan beberapa peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan publik, tujuan negara serta etika yang menjadi acuan penyelenggara negara. 2. Administrasi pembangunan merupakan sistem administrasi yang dibuat untuk melakukan pengendalian usaha oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk merealisasikan pertumbuhan yang sudah direncanakan pada suatu kondisi yang lebih baik serta maju pada beberapa aspek. 3. Administrasi lingkungan merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat yang tujuannya untuk mewujudkan wawasan lingkungan serta tanpa mengesampingkan kualitas manusia dan lingkungan. Adapun jenis kerja dalam administrasi, berikut ini merupakan jenis-jenis kerja administrasi yang bisa kita kuasai, antara lain, 1. Akuntansi keuangan. Kerja akuntansi adalah kegiatan pencatatan transaksi keuangan dan pemasukan perusahaan. Setiap institusi pemerintah, perusahaan maupun organisasi non-profit harus menyelenggarakan kegiatan akuntansi. 2. Laporan penjualan merupakan salah satu tugas administrasi pada bagian pemasaran. Laporan penjualan dilakukan secara berkala, seperti seminggu sekali atau sebulan sekali. Laporan ini diserahkan kepada manajer pemasaran. Laporan dibuat bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak barang dijual ke pasaran. Ini sangat berkaitan dengan jumlah stok barang maupun rencana pemasaran. 3. Inventory, divisi ini yang bertanggung jawab membuat laporan stok barang yang tersedia di gudang maupun yang sedang dipasarkan. Inventory harus mengerti bagaimana mengatur sirkulasi produk kapan disimpan dan kapan yang dikeluarkan.
Jadi setiap barang yang keluar dan barang masuk harus dicatat dalam buku. Pada akhir bulan, inventoris harus menghitung ulang sisa stok yang ada di gudang dan kemudian dibuat laporannya. 4. Rekam medis merupakan salah satu kegiatan administrasi yang ruang lingkupnya berada di rumah sakit maupun klinik kesehatan. Melakukan kerja rekam medis tak sembarang orang bisa mengerjakan, hanya tenaga ahli yang memiliki sertifikasi medis dan pengetahuan di bidang rekam medis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dan jenis jabatan. Jabatan atau okupation adalah kedudukan pegawai yang ada dalam struktur organisasi dan mempunyai kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertanggung jawab dengan fungsi yang spesifik. Jenis-jenisnya antara lain: 1. Kepala kantor, pimpinan kantor, direktur kantor. 2. Manajerial. 3. Staf atau pembantu ahli. 4. Kepala personalia atau HRD, Human Resource Development. 5. Kepala tata usaha, kepala administrasi. Lalu apa itu analisis jabatan? Analisis jabatan atau job analysis dapat diartikan sebagai suatu aktivitas mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Sastro Hadiwiryo, 2002, 127. Jumlah orang yang diperlukan untuk menyelesaikan jabatan pekerjaan sama dengan jumlah waktu untuk menyelesaikan jabatan pekerjaan dibagi dengan waktu yang diberikan kepada satu orang. Analisis jabatan secara sistematik meliputi kegiatan-kegiatan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasikan jabatan pekerjaan, di mana hasilnya meliputi uraian jabatan, job description, dan syarat jabatan, job specification. Analisis jabatan ini bertujuan untuk memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Adapun beberapa fungsi dari analisis jabatan yang perlu kita ketahui antara lain: 1. Pengadaan tenaga kerja. 2. Pelatihan. 3. Evaluasi kinerja. 4. Penilaian prestasi. 5. Promosi dan transfer pegawai. Dan yang terakhir ada metode analisis jabatan. 1. Kuesioner daftar pertanyaan, yaitu pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, kemudian disebarkan kepada pegawai untuk diisi. 2. Pengamatan, observation, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati langsung di tempat. Hasil pengamatan tersebut langsung dicatat untuk diolah menjadi informasi untuk jabatan tersebut. 3. Wawancara, interview, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang disiapkan sebelumnya dan mencatat jawabannya untuk diolah informasi yang diperlukan. Dan yang keempat yaitu menulis laporan pekerjaan secara singkat. Selesai sudah pemaparan materi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa pada bab selanjutnya.